Terima kasih pada Dokter Tiwi, kita beri aplaus dulu dong buat Dokter Tiwi biar kita juga semangat. Ada pertanyaan sebelum nanti Dokter Tiwi juga akan dan Dokter Dewi akan membantu untuk Tia nanya Tia. Gak apa-apa segoblok apapun ya. Segoblok apapun, iya. Jadi sebenarnya kalau Kalundra udah aku MPASI itu umur 5,5 bulan. Oke, dan jadi, itu nggak apa-apa. Dan aku memang karena waktu itu beratnya sempat stuck karena dia sempat ISK itu kan dok. Jadi aku di awal itu aku kasih dia bubur beras dulu. Iya. Nah pelan-pelan aku tambah per hari karena memang riwayat kita memang ada alergi dari ayahnya. Jadi pelan-pelan. Terus sekarang dia udah aku kasih berasnya seperti biasa. Terus daging. Terus aku kasih minyak juga. Kalau nggak olive oil aku kasih unsalted. Aku kasih sayur juga. Makannya itu sehari 3 kali. Terus aku kasih selingan. Selingannya itu buah. Alpukat atau buah naga, kayak gitu-gitu selingannya 2 kali. Tapi kalau misalnya ngedengar tadi penjelasan Dokter Tiwi, kayaknya apa yang aku berikan terlalu banyak. Aku takutnya, karena kemarin juga sempat agak sedikit konstipasinya itu pupuknya kayak kecil-kecil kayak kambing gitu. Gitu. Nah aku pikir itu buah tambahin pepaya kayak gitu. Nah itu apakah aku udah ada yang salah atau ada yang harus aku benerin atau segitu oke aja? Ya, sebetulnya sih kalau nggak ada masalah ya, kalau masalahnya pupnya bagus, anaknya mau makan itu nggak apa-apa begitu. Tapi kalau datang terus keluhannya itu biasanya saya sarankan kurangin buahnya. Jadi kalau kita nggak mau stop minimal kurangin. Ya, jadi kalau tadi kan snacknya 2 kali buah ya, coba dibikin sekali aja. Kalau nanti sudah nambah sayur, kalau nanti udah nambah ya jangan pakai 2 sayur, 1 aja. Jadi kan biasanya tuh wortel sama bayam gitu ya, biasanya ya. Coba kalau mau bayam aja. Ya, terus kalau dia masih konstipasi, salah satu pilih mau sayur apa mau buah. Kalau masih konstipasi ya. Jadi karena kita memang betul-betul coba-coba. Idealnya sih semua makanan dikasih. Cuma toleransinya sama evaluasi berat badannya. Berat badannya masalah nggak? Kalau berat badannya bagus nih, oke. Kasih sayur tapi ingat satu macam. Saya selalu memesankan jangan beli sayur khusus anak, pasti kebanyakan. Ambil aja dari sayur kita. Misalnya ibunya bikin sayur sup, ambil aja wortelnya dari situ. Pakai garam boleh nggak? Ya itu cuma sedikit banget. Ya nggak bakal apa-apa. Tumis kangkung misalnya, ambil aja dari situ. Ya tentu saja jangan pakai cabai. Jadi artinya dengan begitu kita tidak khusus membeli. Saya tahu semua orang tua kan organik gitu ya. Kalau bisa keluarga aja organik, nggak apa-apa, bagus kan buat kita juga organik bagus. Jadi artinya jangan beli khusus buat anak. Jadi lebih bagus kita juga makan aja organik. Sehingga anak kita juga sehat, anak perlunya sedikit kalau untuk sayur. Begitu juga dengan buah. Kita makannya buah apa? Kalau kita makannya buah naga, anak dikasih buah naga. Tapi kalau masih konstipasi, biasanya pilih salah satu. Atau kalau terlalu berat sampai nggak pup, keduanya stop dulu. Baru kita mulai lagi. Tapi kalau karbo, protein, minyak itu udah benar, teruskan saja. Nah, komposisinya benar atau tidak karena tadi kan MPASI 5,5 bulan. Berarti kan ada berat badan yang kurang. Biasanya dokter anak selalu MPASI-nya duluan. Jadi yang benar-benar diperhatikan adalah porsinya cukup atau tidak. Ya, mulai dari menu tunggal boleh nggak? Sebetulnya itu nggak ada yang nggak boleh, boleh saja. Ya. Saya juga waktu awal pertama membuat buku itu pakai menu tunggal. Ya, justru karena saya membuat buku dan orang datang pada saya dan berat badannya kok gini ya, saya juga jadi belajar. Gitu ya. Justru saya ini kenapa mengembalikan lagi ke masyarakat karena saya menemukan ya apa yang tidak boleh atau salah dilakukan pada bayi ASI. Karena kebetulan kalau di kamar praktek isinya sekarang ASI semua. Ya, jadi kita belajar dari bayi-bayi ASI justru dan itu berbeda banget dengan bayi-bayi formula. Kalau kita baca buku-buku luar itu buah nomor 1. Ya, tapi dia nggak spesifik itu ASI atau formula. Ya, jadi kalau kita baca reference bule-bule itu ya yang buku-buku luar itu, buku-buku MPASI luar itu pasti buah mulainya. Nah, sehingga ibu-ibu kita di sini banyak memakai reference itu. Apalagi kalau pakai Google ya. Kalau gitu pasti keluarnya itu. Gitu. Ya. Terjawab ya? Iya ya. Mungkin dia akan bisa lebih encer sedikit pupnya kalau kita menambah air. Dalam hal itu kalau kita punya ASI banyak lebih bagus pakai ASI karena ASI isinya juga air. Ya, oke.
Dok, saya mau nanya untuk pemberian kalau anaknya nggak ada masalah dengan berat badan, 6 bulannya itu benar-benar harus saklek di 6 bulan, kayak misalkan lahirnya tanggal 27, berarti tanggal 27 6 bulan juga? Enggak. Atau sebenarnya Enggak. Mundur-mundur maju seminggu, 2 minggu boleh. Itu hitungannya juga tetap 6 bulan? Tetap 6 bulan. Kalau mau pas banget 5 bulan 29 hari. Oke. Pas banget gitu. Sama ini. Ibu-ibu maunya kurang sehari nih. Itu bisa menenangkan dirimu. Nah ini dok, jadi kebetulan saya dan suami itu sama-sama punya riwayat alergi. Alergi ya. Tadi kan kata dokter yang harus dihindari itu susu, ikan sama Ikan laut. ikan Jangan laut. yang pertama ya. Iya jangan ikan laut sama satu lagi tadi telur. Ya. Itu jangan yang pertama, tapi kayak kapan sih sebenarnya kita Jadi mulai gini, kenal jadi ini? jangan dianggap bahwa alergi itu kayak kita memberi sianida ya. Jadi berbeda banget gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau kita mau memberikan makanan yang alergi itu, ibunya aja dulu dengan food challenge. Ibu tadi di belakang ada yang ibunya makan teh tarik, bayinya langsung pupnya berdarah. Jadi kalau kita mau ke bayi langsung, ibunya aja dulu makan telur, makan ikan, makan. Tapi kalau bayi. misalkan selama ini kan saya sebenarnya masih makan sih kayak telur, Makan kan? ikan. Ya, jadi Kecuali yang saya alergi, yang saya nggak makan. Iya, jadi dari situ sebenarnya udah ketahuan ke anaknya ya? Iya, jadi sebetulnya ada dua yang seringkali membuat orang langsung pikir alergi. Ada dua istilah, alergi dan intoleransi. Ya, yang intoleransi itu persis sekali reaksinya sama alergi, tapi dia lama-lama toleran, itu bukan alergi. Ya, jadi ibunya dikasih makan telur dia, keluar merah-merah, gitu ya. Selama dia tidak pup berdarah, anaknya tuh biasa aja. Lanjut aja, tapi jangan tiap hari. Jadi kok misalnya kita coba telur, ya telur itu yang bikin alergi putihnya, karena dia proteinnya di putih. Kalau kuningnya itu banyak lemak, DHA gitu itu ada di kuningnya. Jadi kalau kita mau nyoba telur, kuningnya dulu, kemudian putihnya dia keluar merah-merah, atau kemarin ada yang dadar telur langsung merah gitu. Stop dulu, siapa tahu itu intoleransi, dia belum pernah kenal, sekarang kenal. Nah nanti stop dulu sampai merahnya hilang, coba lagi. Ya. Kalau dicoba biasanya sih yang begitu, kadang ada gini, dikasih pisang langsung merah, alergi enggak? Sebetulnya teorinya kayaknya enggak ada sebenarnya kalau pisang alergi itu, tapi intoleransi bisa. Ya, jadi intoleransi itu sangat kayak multifaktor ya, jadi enggak bisa hanya karena itu. Orang kena ludah aja merah, ya kan? Jadi coba lagi, biasanya sih kalau bukan alergi dia akan nggak merah lagi, maksudnya merahnya sedikit hilang nanti lama-lama. Kasih, ya makanya kan ada orang yang saya makan udang, saya coba aja terus-menerus jadi kayak alerginya hilang. Itu pasti bukan alergi, itu intoleransi. Ya, nah kalau kita mau mencoba makanan yang kita curigai, misalnya si ibu di belakang itu susu dia berdarah, tapi susu yang ibunya tahu persis susu apa nggak apa-apa, tapi begitu teh tarik langsung beraknya berdarah. Jadi kalau kita mau nyoba susu, misalnya nih anaknya harus sehat, bayinya tidak boleh traveling. Karena kalau traveling itu capek, saya juga penyandang alergi. Jadi kalau saya capek traveling itu alerginya kambuh semua, dimakan kambuh. Tapi kalau saya seger buger makan apa aja nggak apa-apa. Jadi sehat, tidak boleh sedang traveling. Kemudian kalau bisa siang nyobanya. Badan itu paling bagus itu siang. Jadi ada namanya hormon kortisol, itu paling jelek itu pagi dan malam. Jadi jangan nyoba makanan yang alergi itu di pagi, makan pagi atau makan sore. Kasihnya siang saat anak sehat, tidak lagi traveling. Itu ya. Jadi jangan takut dengan makanan yang kita duga alergi. Kita duga 100% alergi kalau pupnya berdarah, itu kita duga. Karena kadang-kadang kalau seperti ibu tadi, bisa dia berat badannya jadi landai karena dia alergi terhadap makanan tertentu. Jadi ususnya inflamasi jadinya, jadi banyak kecil jadinya. Jadi kalau ruam-ruam itu memang belum pasti. Ruam itu multifaktor. Kalau ibu ke dokter kulit, mereka sangat tidak setuju dengan alergi makanan. Ya. Sekarang ini kan banyak kayak food powder gitu-gitu. Food powder ya. Nah itu menurut dokter tuh sebenarnya gimana? Apakah boleh? Karena sebenarnya kayak saya kan sehariannya tinggalnya di luar negeri di Singapura. Kadang agak sulit cari. Singapura kesini ikut parenting gitu. Kebetulan pas lagi liburan dan ada kelas. Hebat banget parenting kelas ke Jakarta. Dokter Singapura tersinggung maksudnya. Ya silakan. Terus karena kan kadang sulit cari
pasar becek di sana kan, jadi Iya, maksudnya saya iya. pikiran kayak misalnya ikan teri apa kasih aja food powder. Nah itu sih satu dok. Nah terus nyempil satu lagi, maaf, ini terkait kayak traveling karena kan saya kadang bolak-balik, maksudnya Singapura kadang ke Jakarta Iya. Nah itu biasa sih kalau di rumah sana kan bisa steril makanan dok kan, steril peralatan makannya. Iya. Karena kan punya yang kayak UV gitu kan. Iya. Cuman kadang kalau pulang ke rumah mama nggak mungkin dong Nggak saya punya. spesial beli atau Iya, sewa. iya. Nah itu menurut dokter sebenarnya untuk baby saya sekarang usia 7 bulan itu sebenarnya perlu nggak sih sampai di steril segitunya, apa kita biarin aja dia, maksudnya ya. Kalau saya ya, karena saya sering ke daerah, saya selalu terinspirasi dengan orang-orang yang nggak punya. Ya, orang yang nggak punya fasilitas, itu anaknya sehat-sehat banget. Ya, jadi kalau kita enggak, karena anak-anak kita itu, dia latihannya itu justru dari kuman-kuman yang dia kenal sehari-hari, dari rumah. Ya, jangan terlalu steril sama anak, ya. Kalau kita takut, dicuci air panas saja cukup. Ya, itu aja diguyur aja. Ya, jadi kalau kita sabunin, keringin ya, terus karena gini ya, kalau bayi umur 7-8 bulan, apalagi dia udah merangkak, itu pasti tidak steril. Jadi harusnya itu lebih kotor dari yang kita sudah cuci. Ya, dan saya punya macam-macam komunitas bayi ya. Kalau yang saya lihat ya, bayi-bayi yang bule, bukan, saya justru banyak belajar dari orang-orang bule itu. Ya, mereka banyak sekali ke kamar praktek, itu dia taruh bayinya di lantai kamar praktek. Di dalam, dia pengen kita lihat dia merangkak. Ya, itu rata-rata umur 8-9 bulan. Ya, jadi dan mereka itu jarang banget sakit. Ya, bukan berarti mereka lebih bagus, tapi dia pelan-pelan mengenalnya. Sebetulnya menyusui itu kan sebetulnya ada teori yang namanya teori hygiene. Kulit kita itu tidak steril. Ya, kan kita nggak mungkin mandi 7 kali setiap habis mau nyusu kan, enggak. Jadi sebetulnya bayi-bayi yang menyusui, bayi-bayi yang tidak terlalu jorok banget, harusnya sih tidak apa-apa. Ya, justru jangan terlalu steril. Kecuali kita dipaparkan dengan susu formula, karena susu itu media untuk kuman tumbuh. Itu harus steril, botolnya, dotnya itu harus steril. Bikinnya harus pakai air panas. Karena dia memang mengundang kuman-kuman yang bisa merugikan. Ya, tapi kalau dia kayak piring gitu, itu ya asal dia bersih, kita ya rasa saya sih nggak usah terlalu steril. Apalagi kalau nanti dia udah merangkak-merangkak. Ya, itu ya. Jadi artinya dalam kesempatan ini saya melihat bahwa kita harus melatih anak itu kuman dari yang dia kenal itu di badan kita, di rumah. Ya, kalau kuman rumah sakit mungkin dia tidak kenal. Tapi saya melihat di kamar praktek saya itu bayi-bayi yang bule itu luar biasa, taruh aja begitu. Dan mereka itu jarang banget diare. Saya juga heran. Ya, mungkin karena mereka terlatih. Mereka yang nyemplung-nyemplungin, ada yang bayi orang dari Inggris ya, dia itu khusus ke Jogja itu berenangnya di kali bayinya. Iya benar, di kali. Saya juga nggak percaya kalau nggak dilihatin videonya. Tapi artinya itu sistem kekebalan kayaknya jadi lebih terlatih. Ya, jadi jangan terlalu steril. Ya. Oh, food powder saya yang penting tahu komposisinya persis. Kalau mau nyoba aja, cuma lihat aja reaksinya. Selalu begitu. Ya, kalau orang bertujuan membuat untuk bayi di bawah setahun, harusnya dia ngerti bahwa itu bebas dari yang tidak boleh pada bayi. Biasanya MSG, itu yang sangat sensitif, batuk bayinya biasanya. Ya, oke. Ya. Tapi saya mikirnya gini loh dok, bisa nggak sih saya benerinnya di MPASI ini? Bisa. Jadi maksudnya kebutuhan gizinya Bisa, juga terpenuhi bisa. gitu. Sufor itu ya lemahnya, maksudnya kalau bayi sufor itu, satu jangan bablas botol. Jadi benar-benar dipelajari perkembangan mulut. Ya, jadi waktunya dia pakai sipi cup, pakailah sipi cup, termasuk susu formula. Ya, sufor itu kalau bablas dia giginya busuk, kegendutan, sama tidak lepas botol, itu 3 masalah. Jadi 7 bulan belajar pakai sipi cup walaupun tidak seluruh susu formula. Kemudian nanti 9 bulan dia belajar pakai sedotan. Ya, kemudian karena tadi saya selalu bilang kalau formula sebetulnya agak aman. Jadi makannya itu bikin banget yang bagus MPASI-nya. Karena kita agak longgar. Ya, agak longgar di BLW, agak longgar di pemilihan makanan karena kita ngitungnya di nutrisinya di formula. Ya, dan ingat otak harus dipakai. Artinya kalau anaknya sering memakai segala perintah yang kita minta atau segala kebutuhan dia sendiri, itu tidak kalah bayi formula dengan
bayi menyusui. Bayi menyusui itu kenapa kita bisa bilang lebih bagus? Harusnya. Tapi banyak juga bayi ASI yang kayak nggak pinter karena otaknya bisa lebih bagus dari awal, stimulasinya lebih bagus. Tapi ibu sering lupa, netek melulu, nggak bisa makan, nggak bisa pakai alat-alat gelas gitu, sama. Jadi formula itu di situ dikejar. Ya, kemandirian dikejar gitu ya. Oke. Selamat pagi dok. Ya, lagi. Kayaknya saya sama. Sama, ya. Terpapar. Iya. Susu formula kalau dia dari lahir Iya. gitu, karena dia kan nicu terus saya air Iya. susu nggak keluar gitu Iya. ya. Nah, pertanyaan saya pengen stop formula tuh kapan ya? Maksudnya saya kan dia Pengen kan switch ya formula ke UHT. Iya, maksudnya kayak gitu karena saya juga merasa bersalah Iya. sebenarnya. Enggak sih, jangan ada rasa itu. Menurut saya sih sekarang malah saya bukan pro formula, tetapi bayi ASI yang berat badannya naik dan toleransinya makannya jelek. Saya banyak menyarankan formula. Ya. Jadi saya cuma tadi catat ya, satu jangan kegemukan ya. Kemudian jangan membiasakan memberikan formula malam. Jadi hitung formulanya. Ibu kebetulan pasien saya, biasanya saya akan ketat di formula kalau udah 6 kilo berat badannya itu hitung formulanya berapa butuhnya 1 hari. Terus jangan ngasih malam. Ya, biasakan dia malam udah selesai susunya sehingga dia tidak terpapar dengan botol malam karena itu yang paling sulit. Kalau Ya. malam dia netek sih. Ya, kalau malam netek itu pertahankan. Ya, kemudian kapan kita bisa stop formula? Di atas 1 tahun kebutuhan susu itu tidak ada sebenarnya. Jadi kita bisa ambil di makanan. Ya, Di atas 1 tahun. di atas 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun tidak, dia perlu. Kalau dia kita nyambi netek juga, nanti saat umur 10-12 bulan kita lihat makannya bagus atau tidak. Kalau makannya bagus, netek bener ya, memang ASINya ada, itu bisa banget kita kurangin formula. Jadi kalau 8 bulan kan udah 3 kali makan. Itu formula udah pasti kurang 3 kali. Ya kan? Jadi itu udah kurang. Nanti menjelang 1 tahun, formula itu betul-betul bisa kita switch. Ya, kadang-kadang saya minta switch ke UHT atau susu pakai sedotan. Karena bukan UHT-nya yang saya perlukan, tapi keterampilan anak dengan sedotan. Nah, saya jadi lupa. Jadi maksud saya ini kan sekarang dia 4 bulan lebih sedikit ya. Iya. Terus dokter kan kemarin kebetulan baru ketemu Iya. disuruh pakai sendok. Iya. Sudah saya Iya. dan dia pintar banget Iya. ternyata. Iya. Jadi saya kepikiran apa saya kasih Jadi makanan. MPASI pada bayi formula itu tidak harus 6 bulan. Apalagi kalau kegemukan. Bisa banget 17 minggu. Kasih aja kayak orang Eropa itu. Ini kan kita bicara kalau eksklusif ASI baru 6 bulan kita MPASI. Kalau sudah pakai formula anytime boleh setelah 17 minggu. 17 minggu Iya. ya. Berarti kalau Apalagi misalnya kalau dia- bayinya kebanyakan formulanya. Seringkali kebanyakan. Kegendutan cepat kasih MPASI. Ya, oke. Kasih. Ya, Assalamualaikum dok. ya silakan. Izin bertanya dokter. Ya. Bayi saya perempuan usia 5 bulan dengan berat 7,5 kg. 7,5 ya? Iya. Memang anak saya ini lahir 2,5 ya dok. Sangat Oke. mepet, ASI full. Ya. Namun di sini dari usia 4 bulan bayi memang sudah terlihat sekali secara psikologis dia sangat mau makan. Pengen makan. Sangat mau makan. Sudah ke DSA beliau sebelumnya memang disarankan jangan karena sudah Z-score sudah di atas 2. Jadi memang sudah overweight. Ini saya Netek langsung ya? Nete langsung dok. Ini saya mau tanya untuk mencari pertimbangan yang lain dok. Bagaimana untuk memenuhi psikologis anak ya dok ya. Karena memang sudah sebulan ini kan ditahan nih. Nah kemarin sudah saya coba sehari. Saya coba dengan bubur terfortifikasi. Memang saya coba 2 kali. Jadi bagaimana ya dok ya? Jadi sebetulnya kalau bayinya gemuk ya, sebetulnya itu bisa banget tetap di 6 bulan. Kalau memenuhi psikologisnya kayak tadi, kasih aja pakai sendok. Ya, karena keterampilan itu yang kita butuh banget. Ya, bahayanya dia nanti terlalu gemuk. Gitu ya. Jadi kalau enggak ketat banget, kalau pengen banget ngasih makan, justru jangan yang fortifikasi. Pakai aja yang bikinan sendiri. Karena kan boleh dia agak nggak bagus, misalnya kayak bubur beras pakai asip, karena dia tidak harus itu. Ya, jadi sebetulnya sih secara psikologis kalau ASINya memenuhi terus banyak, lemaknya tinggi itu di dalam ASINya ya, lebih bagus 5 bulan 29 hari. Ya, lebih bagus. Cuma hati-hati bayi gemuk itu kadang-kadang kurang zat besi, jadi pemberian zat besinya saja yang mungkin dimulai. Gitu ya. Tapi kalau bagus begitu lebih bagus.
Kalau mau MPASI pengen banget ya udah jangan fortifikasi, bikin aja bubur beras pakai ASI perah, namanya bubur susu. Kalau pengen banget kasih aja 1-2 suap, sisanya ASI perah. Ya? Sudah pernah coba ASI perah, Dok. Bayinya nggak mau sendok, sukanya pakai gelas. Oh, pakai gelas. Itu kalau itu pakai sendok harus padat. Berarti yang fortifikasi pakai padat kan? Kalau ASINya saja, Dok. Jadi ASI sendok. Jadi bubur beras ditambahin di ASI perah. Jadi dia lebih encer. Sayang aja, bukan nggak boleh sih, boleh aja kalau mau ikut yang Eropa punya, ya. Dokter, anak saya umur 6,5 bulan. Sekarang makan besar 2 kali dan snack 1 kali. Kapan mulai makan untuk 3 kali dan snack 2 kali? Berat badannya bagus nggak? Sekarang 7,8. Bagus begitu? Naik terakhir itu 300 terus. Nah itu kurang banyak naiknya. Kan paling bagus itu di atas 6 bulan. Kan kita mau 12 bulan itu 10 kilo paling bagus ya. 400-500 gram kalau bisa. Pakai aja. Snack 3 kali makan 1 snack. Boleh. Apa-apa? Boleh. Itu dari kapan juga boleh. Untuk snack itu kan potongan buah itu dok. Ya. Nah, itu potongan seperti apel tuh berapa slice sih atau 2 atau gimana? Buah adalah hanya dikenalkan. Jadi nggak banyak udah pasti. Kalau dipotongin dia pegang begini bisa nggak? Pegang bisa. Bisa. Cuma Pasti nggak aja. digigit sih. Iya kan kita sepakat tidak untuk memenuhi kebutuhan bayi, tapi untuk melatih. Ya. Dok satu lagi. Anak saya kan suffer. Untuk setelah makan itu berapa sih banyak air? Susu formula itu yang harus dihitung karena gemuknya karena formula itu yang harus hati-hati. Oh gitu. Jadi kalau dia 6,5 bulan ya, Iya. formulanya 750 ya. Iya. Kemudian makannya 2 kali, Ya. kemudian 1 kali buah. Ya, nanti keterampilan formulanya supaya nggak canggih di formula, belajarnya pakai sippy cup karena 7 bulan. Ya. Ya, itu ya. Kalau pengen buah potongin, pegangin dia. Jadi tidak harus banyak. Ya. Kasih dok. Ya. Ya, siang dok. Ya. Mau nanya anak saya yang tadi lanjutan umurnya kan besok 9 bulan. 9 bulan. Kenapa dia begitu, Mbak? Karena mic ini memang sensitif ya. Mungkin nggak usah pakai mic itu bisa. Kalau saya kan nggak teriak-teriak. 8 kilo. Nah, cuma kemarin sempat kesulitan kalau saya kasih minyak, olive oil ataupun butter, dia agak batuk dan kayaknya makannya dia nggak buka mulut. Kalau Mungkin ada, itu enak ya. mungkin. Enak. Ditumis nggak? Ditumis, begitu itu dihilangkan dia makannya buka lagi mulut. Iya. Kalau Itu justru yang harus kita perhatikan. Nah, untuk menambah komposisi lemaknya kan berarti dia nggak ada. Ya, jadi lemaknya dari daging. Ya, kalau cukup. Jadi pilih daging yang berlemak. Ya, pilih daging berlemak. Kalau ayam banyak lemak itu di paha. Kalau daging kan ada yang untuk berlemak. Ya, gitu. Ya, jadi artinya tidak kalau seperti itu ya. Jadi tetap penambahan minyak karena bayi itu sebenarnya kan preference rasanya masing-masing berbeda. Ya, jadi mungkin rasa lemak jadi enak dia. Ya, jadi lemaknya bisa juga kalau 8 bulan tuh santan. Ya, misalnya seperti bikin nasi uduk, jadi bubur uduk misalnya. Seperti bikin ayam opor, jadi dari santan. Dari kelapa jadinya. Iya. Maaf dokter, yang kedua tadi ada ibu-ibu yang bilang bayinya cuma nangis. Iya. Titipkannya kan di luar. Iya. Iya. Enggak, saya. Silakan. Dia kan tadi bayinya alergi. Iya. Nah, dia itu kalau alergi susu sapi boleh nggak sih dia pakai pengganti keju seperti vegan cheese atau nutrisi? Sebetulnya semuanya dicoba. Ya, tadi ibunya sih sempat sudah ngobrol dengan saya. Challenge melalui ibunya, itu ibunya. Kalau ibunya bisa, ya bisa, gitu. Ya. Ya, Bu, ibu yang bertanya nih untuk ibu nih. Kalau mau coba susu, nyobanya dari ibunya. Kalau sudah ibunya bisa, coba aja pada dia. Ya tadi saya bilang alergi itu bukan sianida. Kalau nyoba terus alergi berak berdarah ya udah berarti nggak bisa, gitu aja. Ya, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak tahu, gitu ya. Coba dari butter misalnya, itu kan produk susu juga. Bisa nih, oke. Bisanya berapa banyak? Tadi siang tidak boleh sakit, tidak boleh traveling. Ya, gitu cobanya. Bisa lanjut. Kalau nggak bisa stop. Bulan depan coba lagi. Alergi makanan itu akan hilang. Di atas 1 tahun dia hilang. Di atas 2 tahun hilang sama sekali. Ya, gitu ya. Oke. Saya mau tanya, bayi saya itu setelah 10 bulan itu saya coba lauknya dipisah, saya bikin soto ayam campur toge dan nasi timnya saya bikin sendiri.
7 bulan ya? menjelang Oh 10, mah udah kayak kita makannya terus. tapi dia tuh kayaknya makannya nggak lahap gitu, nggak kayak saya bikin bubur sayur sama protein itu saya campur jadi satu. Iya, ikutin bayinya. Justru ibunya yang lebih tahu. Oh rupanya kalau dipisah-pisah bayinya nggak mau, maunya dicampur. Ikutin. Ya, ikutin. Tapi kalau dia 10 bulan, sebetulnya lihat berat badannya ya. Berat badannya bagus nggak? 8,7. Sebelumnya berapa? Oh kan? Nah berarti kurang di protein hewani. Naikin protein hewaninya, toge-nya kurangin. Ya, jadi kalau mau dicampur, campur aja semua. Tapi bisa. Maksud saya ngikutin aja apa yang bayinya suka. Jadi kalau misalkan dia nggak dipisah, Nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa. Ya, nggak usah dipaksa. Mungkin bisa dengan sup kentang, sup makaroni. Makaroninya sebagai karbo, kan itu dicampur juga. Makaroninya sebagai karbo, nanti ada ayam, ada telur puyuh misalnya, itu kan dicampur juga. Tapi kita jadi belajar dicampur, tapi dengan jenis yang berbeda dengan yang makanan yang bayi biasa. Saya cuma takut dia bosen. Jadi kita pelan-pelan. telur puyuhnya itu Telur puyuh, iya telur puyuh masukin. Misalnya kalau udah 10 bulan itu bisa 5 bisa. 1 hari. Iya. Iya, naikin karena kan kurang berat badannya. Jangan ragu-ragu, naikin saja. Makasak steak juga boleh, jadi tapi teksturnya disesuaikan dengan bayinya. 10 bulan itu udah kayak kita, makan aja apa. Ya, jangan takut-takut. Ya. Ya. Selamat siang Dok, mau tanya terkait air mineral tadi. Air mineral. Kan bayi saya 5,5 bulan. 5,5 bulan. Jadi mau makan. Iya. Nah, tadi kan di bawah 1 tahun katanya jangan dulu ya, tidak Iya. direkomendasikan. Kalau misalnya ASI ini kan saya kerja agak Kurang. Cukup, cuma takutnya kehabisan. Kehabisan. Tahun. Iya. Nah, itu penggantinya apakah direkomendasikan? Kuah sup boleh, air boleh. Ya, kalau nggak ada ya kuah sup atau air. Air itu sangat disukai bayi. Ya, suka banget bayinya. Saya khawatir anaknya nggak mau makan nanti. Mendingan kuah supnya dinaikin. Sekarang masih full ASI. Masih full ASI. Nanti khawatirnya waktu mau makan. Jadi kan mau makan. Kalau sekarang kurang MPASI-nya, misalnya ASI-nya kurang, mulai MPASI. Masih ada sih Dok, cuma 6 bulan menuju setahun kan pengennya masih ASI. Oh iya. Takutnya ASI-nya Iya, pakai air atau kuah sup. Pokoknya lihat bayinya pintar makan atau tidak. Kalau bayinya pintar makan tidak ada masalah, itu air bisa. Tapi kalau bayinya nggak pintar makan, jangan pakai air, kuah sup aja. saya kepikirannya pakai pengganti ASI formula. Formula, lihat berat badan. Kalau makannya jelek, ASI-nya kurang, formula ada tempatnya. Makanya jelek, berat badan kurang. Makannya jelek, berat badannya kurang, maksudnya tidak naik bagus. Formula ada tempatnya. Kalau misalnya sekarang berat badannya sudah bagus, 5,5 bulan, 8,5. Bagus itu tidak formula, MPASI plus ASI, jangan pakai formula. Kegendutan nanti itu bayinya. Pakai sup aja berarti. Iya, pakai sup, pakai MPASI yang benar, ASI perah yang sisa, gitu. Ya, kalau gendut mah jangan mikir formula ya. Saya bicara formula itu bagi yang kurang. Ya, kalau 8,5 kilo 5 bulan itu mah gendut banget, jangan. Ya, oke. Pagi Dok. Pagi. Ya saya kan Rayvan, Ya. itu kan memang alerginya. Bayinya alergi banget, itu, saya tahu. Dok, pilek terus ya Dok. Ya. Kalau misalnya untuk bubur fortifikasi, karena kan mengejar. Jangan, fortifikasi jangan. Kalau ini bayinya karena saya tahu dia ya. Bayinya dari umur 2 bulan udah batuk melulu. Dirawat sekali apa 2 kali? Sekali. Dengan pneumonia. Itu jangan fortifikasi. Pakai makanan rumah. Makanan rumah. Sekali makan hanya Makan, bisa 60 mili sih Dok. Ya, 60 berarti kali 3. 3 kali protein hewaninya pakai daging sapi. Itu cepet naikin berat badan. Ya, jangan fortifikasi karena dia batuk melulu itu. Ya. Oke. Ya. Sampai juga ujung, hebat. Jadi bisa foto dong. Ya. Wah, ini buffet ya, Bu. Wah, ini direktur saya ini. Silakan. Jadwal makan. Ini umur berapa ya? 8,5. Oh iya. Dia udah manjat-manjat berdiri. Saya melihatnya tuh kalau malam, tidur malam tuh panjang banget. Bagus, iya, bersyukur, terima kasih. Cuma kan dia bisa tidur jam 7 jam 8
maksimal jam 9. Nah biasanya tuh dia jam 6 udah bangun. Terus Jam 6 pagi. Itu keren banget. Terus padahal bayinya susah itu. Terus? Iya makanya tapi masih susah. Iya. Jam 7 jam 8. Tapi sekarang jam 8 ke atas mulai bangunnya. Jam 8 pagi. Bangunin. Sholat kan ibunya? Bangunin. Tapi itu nggak apa-apa dibangun. Enggak apa-apa, jangan dibangunin, bangun gitu jangan. Nyalakan lampu, matikan AC, bangun sendiri bayinya. Jangan bangunnya jangan kesiangan. Kalau bayi itu jangan bangun kesiangan. Saya sudah punya anak umur 28 tahun yang saya besarkan sangat ideal. Enak banget. Tetap bangun itu jam 5, mandi itu jam 6, paling telat setengah 7, makan jam 7, nanti tidur lagi dia. Ya, itu paling bagus tuh bayi ya. Tidur lagi jam 10, bangun jam setengah 12, makan lagi, main, nanti setengah 2 tidur lagi, bangun lagi jam 3, bangun, makan lagi, tidur lagi jam 7. Itu paling keren. Jangan diubah. Biasanya kalau berubah apa yang berubah? Malam minggu dibawa ke mall, berubah dia. Ya. Jangan, kalau ke mall itu bukan nggak boleh, boleh. Jangan sebelum mandi sore, udah di rumah aja mandi sore bayinya. Ya. Begitu mall buka jam 10 pergi ke mall sana gitu ya, sana pergi gitu ya. Tapi nanti waktunya tidur siang pulang bayinya baru melek bang, ini mandi makan seger bayinya, kalau enggak sakit bayinya ya. Jangan pasti itu ada yang dirubah. Boleh dibangunin. Boleh, tetap tidurnya jam 7-8 ya, jangan tidur jam 10 bangunnya jam 6, nah sakit dia ya. Bangun enggak, jangan. Disiplin itu harus diatur ya. Jadi tidur, makan, main itu satu salah, satu semua salah. Ya, itu diatur. Sampai bayinya umur 3-4 tahun, coba nanti nikmatin. Jam 7 pluk, ngantuk dia. Ya. Jadi saya karena udah punya anak gede ya, terus saya lihat semua orang tua yang ngikutin saya bukan sombong sama saya, tapi saya artinya dia ngirim tuh semua, dok anak saya gini, udah saya lihat semua ratusan, bagus ya. Disiplin itu di situ tempatnya ya. Disiplin itu tidur ya, makan, main, itu bayi itu begitu ya. Jangan ikutin lagi, balikin lagi ya. Oke. Silakan. Saya sekarang udah 7 bulan. 7 bulan. Terus dia udah operasi selama 1 bulan. Tapi setiap kali makan dia pasti nggak mau sok. Yang pertama udah terus stop. Ini pakai susu formula atau ASI? ASI, oke. Ya, terus dia selalu buka mulutnya kan. Nggak mau buka mulut. Iya, kalau kasih tapi dia mau. Kalau pakai apa? Air putih. Oh, air putih itu yang saya bilang, air putih itu doyan bayi itu. Iya, terus jadi makanannya selalu 1 kali air putih, 1 kali bubur, 1 kali air putih. Dan mau. Tapi dia tetap nangis terus. Jadi waktu dia nangis kan buka mulut terus dikasih. Iya, Nggak boleh. Jadi kalau anak mangap, nangis terus disuapin itu jangan. Itu bahayanya banyak, keselak masuk paru. Ya. Jadi coba pakai tangan, Bu. Pakai tangan bikin perkedel. Persis seperti bikin perkedel, berbumbu enak. Terus diituin pakai telur terakhir kan. Terus waktu masuk ke dia sedikit ditaruh di gerahamnya. Biarkan bayinya eksplor makanan sendiri. Ya, jangan banget itu. Itu kalau mulai ada yang seperti ini memang ya, makannya itu nggak mau buka mulut. Terus ibunya begitu, plok gitu. Itu takut banget nanti masuk paru. Ya, jangan ya. Ibu mungkin terlambat ya tadi ikut ya. 1, harus makannya enak. Ya. Kedua, kasih makannya itu kan masih 7 bulan kan sebetulnya belum banyak banget makannya. Kasih makannya itu abis mandi atau baru bangun. Abis mandi pagi itu bayi seger. Baru bangun yang tidur pertama pagi itu dia seger. Ya. Kalau weekend berenang itu sangat mujarab untuk bikin lapar. Kalau nggak mau tempat umum, beli aja kolam renang plastik, murah Bu. Ya, cemplung-cemplungin aja. Ya. Terus mandi jangan pakai air hangat, air dingin. Boleh, di atas 6 kilo boleh pakai air dingin, tapi jangan langsung di air dingin, kaget bayinya jerit ya, pelan-pelan ya. Kemudian kalau bayi itu masas kayak kita, masas itu bikin kita lapar, bayi juga sama ya. Jadi usahakan kalau nggak masas pagi, masas sore. Masas sore tujuannya untuk tidur lebih enak malam sehingga pagi lebih seger. Dicoba ya Bu, tapi jangan maksa, makanannya harus enak
Ya. Ya. Habis ya? Satu lagi dong. Oh, satu lagi, hebat. Foto 1 jam. Semenjak sebelum PPASI juga, sebelum PPASI ketika ASI suka kayak tiba-tiba merah gitu dok. Tiba-tiba merah, ya. Terus setelah kempes kayak ada seperti gigit nyamuk melenting kayak gitu. Iya, melenting, ya. Itu bayinya sensitif ya. Ketika mau PPASI saya mau coba menemukan, saya agak takut itu gimana ya? Enggak. Jadi gini, kulit bayi ini rahasia. Saya juga belajar dari dokter kulit yang sangat expert ya. Namanya Dokter Tina Wisesa. Ada di YouTube ya. Di YouTube itu kesehatan kulit pada bayi ya. Bayi itu kulit sensitif. Yang bikin sensitif air panas, AC. Ya. Jadi kenapa bayi itu secepat mungkin kalau bisa pakai air lebih dingin. Ya. Kemudian jangan AC 24 jam. Kemudian ludah bayi itu kan juga bikin merah. Jadi abis mandi pakaiin lotion tapi jangan yang wangi. Ya, jadi selalu semakin dia diajak traveling atau pindah-pindah tempat, misalnya ke mall, itu biasanya semakin rash. Ya, jadi itu yang dilihat. Kemudian makanan untuk dia sama seperti yang lain tadi saya jelaskan untuk alergi. Tapi kalau takut banget dengan makanan alergi, pilih daging sapi dulu, ikan air tawar, ayam, ikan laut, baru telur. Gitu urutannya. Ya, daging sapi, terus ikan air tawar, kan gampang tuh ya, lele, gurame, ya kan? Kemudian ayam itu beberapa bayi juga suka kadang-kadang bikin batuk. Kadang-kadang nih, tapi kita harus buktikan. Kemudian ikan laut, telur. Jangan sebulan-sebulan nyobanya, seminggu. Jadi artinya gini, kalau kita lagi nyoba ikan laut, udah nyoba daging nih, dagingnya dikasih banyak, misalnya dia 30 gram. Ikan ibu masak nih buat ibu kembung, kasih aja sedikit. Ya, coba lihat reaksinya. Kalau merah sedikit, oke, kita hentikan, coba lagi. Gitu ya. Teori alergi itu sekarang nih belakangan justru tidak boleh menunda. Justru harus cepat. Cuma tetap lihat reaksi. Ya, kalau reaksinya pup berdarah itu yang kita anggap alergi. Kalau dia langsung bengek, saya pernah punya pasien di kamar praktek makan kacang biru bayinya. Ibunya makan kacang. Ibu bayinya yang biru. Ya. Jadi itu udah pasti tunda waktu dia pemberian kacang. Jadi harus jelas. Kok cuma merah itu belum tentu. Ya, kena AC juga merah dia. Kena karpet gesek-gesek juga merah. Kalau matanya sampai bengkak, Itu bisa angioedema. Angioedema itu multifaktor, bukan karena makanan murni. Ya, angioedema itu saya juga kalau kurang tidur bengkak, bibir bengkak, ini bengkak, terus galigata. Ya, jadi bukan karena makanan. Tapi makanan bisa memperburuk kalau lagi begitu. Jangan dibalik, ya, gitu ya.